Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2704-2706. Ada juga Fire Dance Gate, Heisha Gate dan lain sebagainya. Beberapa gerbang Zong yang biasanya mempunyai reputasi buruk, memilih bergabung dengan musuh. Sekolah Kinceng adalah yang terbesar, jelas Li. Orang tua tadi seharusnya berasal dari sekolah Kinceng juga. Jericho Li bertanya. Yah, dia adalah tetua dari Sekte Kinceng. Sekte Kinceng telah menghancurkan Sekte Huoyun sebelumnya, dan pemimpin mereka, Tian Qizi, yang memimpin, Ye Tianan dengan cepat menyela. Tian Qizi. Saya ingat. Jericho Li berbalik dan bertanya, secara wajar, nenek moyang seharusnya sudah kembali, bukan? Seharusnya tidak terlalu buruk baginya. Li. Kunyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kekuatan nenek moyang kita memang cukup kuat untuk mencapai zaman Mahayana. Masalahnya adalah Yulinglong lebih kuat darinya, dan Sekte Kinceng dari Sekte Huoyun telah dihancurkan sebelumnya, dan situasi sekte lain tidak terlalu baik. Sekte Kunlun, Istana Tianxi, Sekte Maoshan, Sekte Kongtong, dan sebagainya semuanya telah dikepung dalam tingkat yang berbeda-beda. Gerbang Tianji bermarkas di Gunung Kunlun Tianshan, dan para leluhur biasanya harus duduk di sana, karena Sekte Kunlun adalah bendera dunia seni bela diri. Apapun yang terjadi, Sekte Kunlun tidak boleh lengah, jika tidak semuanya akan berakhir. Begitu. Jericho Li mengangguk, Li Xuanwu hanya karena kekuatannya yang kuat, tidak dapat dengan mudah meninggalkan sekolah Kunlun, Gunung Kunlun tidak boleh hilang. Karena begitu ia kalah, atau Gunung Kunlun jatuh, kepercayaan diri terhempas ke dunia-dunia seni bela diri akan sangat menghancurkan. Bahkan benderanya telah jatuh. Apakah ada peluang untuk memenangkan pertempuran ini? Oleh karena itu, Li Xuanwu lebih memilih menjadi kura-kura berkepala menyusut daripada tetap berpegang pada Sekte Kunlun. Kali ini, Yulinglong mengorganisir sejumlah kekuatan yang cukup besar. Musuh untuk mengepung beberapa sekte teratas. Jelas sekali, Yulinglong mencoba menghancurkan kepercayaan semua orang dengan menjatuhkan sekte-sekte ini. Jericho Li menoleh untuk melihat lisan dan menguap, kirim pesan ke Gunung Kunlun. Saya kembali. Saya kembali. Dalam beberapa kata sederhana, dia percaya bahwa Li Xuanwu harus memahami maksudnya. Ya, lisan tidak berani mengabaikan dan berbalik untuk pergi. Ye Tianan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Li Sao, apakah kamu tidak menyembunyikan keberadaanmu untuk sementara waktu? Dia merasa bahwa sesuai dengan gaya masa lalu Jericho Li, dia akan memilih untuk sengaja menghilang dan kemudian memancing di perairan yang bermasalah. Ya, tapi belum tentu. Jericho Li terkekeh dan berkata, saya dulu bermain kucing-kucingan karena saya tidak memiliki kekuatan untuk menjadi tak terkalahkan. Ada beberapa aspek yang perlu saya takuti. Tapi tidak sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Li Wenyan mau tidak mau bertanya, apa kekuatanmu sekarang? Tidak akan ada lagi krisis di dunia ini. Singkat kata, penonton kaget. Bagus. Li Wenyan sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, dapatkah saya mengerti bahwa meskipun pasukan negeri dongeng datang, Anda masih bisa menghadapinya? Tidak buruk. Dua kata, berikan kepastian kepada semua orang. Besar. Mereka begitu gembira hingga air mata memenuhi mata mereka. Ini adalah berita terbaik yang pernah mereka dengar selama bertahun-tahun. Giok itu sangat indah. Penatua Zhou tiba-tiba ragu-ragu. Jericho Li memandangnya, dengan senyum dingin, mengangkat tangannya, dan surat perang selesai dalam sekejap mata. Tuan kecil, Lisan, yang baru saja kembali, mendengar suara itu dan berlari ke arahnya. Kirimkan surat ini ke Kinceng. 7 hari kemudian, aku akan mengirim Yulinglong untuk menemui Raja Iblis di laut. Suara kata-katanya membuat orang terlihat heboh. Ya. Hati Lisan penuh dengan emosi, dan dia pergi pada sore hari. Li Wenyan melihat ke belakang Lisan dan bertanya-tanya, mengapa menunggu sampai 7 hari kemudian? Dengan kekuatanmu saat ini, tidak bisakah kamu segera membunuhnya? Aku bisa membunuhnya sekarang, tapi tidak ada bedanya bagiku jika dia mati beberapa hari lebih awal atau lebih lambat. Dan sebelum itu, saya harus melakukan sesuatu yang lain. Jericho Li menjawab sambil tersenyum. Apa? Semua orang saling memandang. 3 terakhir dari 10 pedang terkenal seharusnya sudah dikirim ke sini sejak lama. Jericho Li bertanya. Li Wenyan membalikkan tangannya dan 3 pedang muncul di tangannya. Taiya, usus ikan, Chun Jun. Dengan lambaian tangan Jericho Li, 3 pedang datang kepadanya, dan 10 pedang terkenal datang kepadanya. Apa yang orang tua itu katakan tentang kotak itu? Jericho Li bertanya lagi. Li Wenyan membalikkan tangannya lagi. Kotak hitam muncul di tangannya. Dia membuangnya. Aku pernah melihat kotak ini. Hanya kamu yang bisa membukanya. Begitu semuanya dimulai, Jericho Li merasakan perasaan yang sangat akrab dan tidak bisa menahan tawa. Benda ini benar-benar hanya bisa aku buka.
Matanya memancarkan jejak ungu dan emas, dan kotak itu di tangannya mengeluarkan suara, klik, dan di bawah tatapan mata orang-orang yang luar biasa, dia langsung membukanya. Ini. Untuk sesaat, semua orang tercengang, terutama Huo Tianyi membuka mulutnya. Jericho Lee diam-diam mengambil benih dari kotak. Tentu saja. Melihat biji virus, warna aneh muncul di wajahnya, lalu dia menghela nafas lagi. Apa ini? Ye Ziyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Benih kekacauan sebenarnya adalah benih pohon kehidupan yang kacau. Jericho Lee menjawab dengan tenang. Li Wenyan menunjukkan ekspresi yang tidak terbayangkan, dikatakan bahwa pohon kehidupan yang kacau lebih maju daripada pohon Bodhi kuno dan pohon kehidupan. Ya, ini adalah pohon dewa yang lahir dalam kekacauan, setara dengan nenek moyang semua pohon. Benih ini adalah benih dari pohon itu. Jericho Lee menganggukkan kepalanya. Semua orang terkejut. Ye Ziyun bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana benih pohon kehidupan kekacauan bisa ada di dalam kotak ini. Saya harus bertanya pada Yuan Tiangang. Jericho Lee mengeluarkan 10 pedang dan melihat ke 4 pedang yang belum dia ketahui. Ceritakan padaku tentang informasi yang kamu simpan. Pertama-tama, pedang bayangan itu berkedip. Kamu datang lebih awal, tentu saja kamu bilang duluan, Chun Junjian terbang dan berlari ke satu sisi. Roh pedang Cheng Ying tidak bisa berkata-kata. Setelah sekian lama, dia berkata, pedang Xuan Yuan, mereka sudah memberitahumu sebagian besar hal. Saya hanya punya sedikit informasi. Yuan Tiangang telah membuat rencana lain, yang setara dengan persiapan dua tangan. Persiapan dua tangan itu bisa jadi digunakan sebagai jalan keluar bagi dunia. Itu dia. Jericho Lee tercengang. Ya, saya hanya menyimpan informasi ini, tetapi saya telah menyegel cara untuk membuka kotak itu. Anda telah membuka kotak itu, jadi Anda tidak dapat menggunakannya, jawab roh pedang Cheng Ying tanpa daya. Baiklah. Jericho Lee melihat kedua pedang lainnya dan berkata, di antara kalian berdua, pasti ada informasi tentang benih pohon kehidupan yang kacau, kan? Ujung pedang usus ikan menunjuk sedikit, dan Qiling berkata, ketika Yuan Tiangang melaksanakan seluruh rencana, dia merasa itu tidak cukup aman, jadi dia memiliki pukulan punggung, yaitu benih pohon kehidupan yang kacau. Tapi dia khawatir tidak ada pohon kekacauan lingkungan pertumbuhan kehidupan di dunia ini, jadi dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia harus memasukkan benih ke dalam kotak ini untuk disegel. Namun, kata-katanya sepertinya mati, tapi jiwanya masih ada. Setelah bertahun-tahun, dia seharusnya tahu bagaimana membuat pohon kehidupan yang kacau berakar di dunia ini. Jericho Lee mengedipkan matanya dan menatap pedang Chun Jun. Jika menurutku benar, hantu Yuan Tiangang akan tersegel padamu. Bab 2705, kamu pintar. Suara roh pedang Chun Jun berubah. Ia tidak melompat seperti sebelumnya, dan menjadi gelap serta lambat. Tiba-tiba, ruangan menjadi sunyi, dan semua orang memandang pedang Chun Jun dengan heran. Bagaimana keadaanmu sekarang? Jericho Lee bertanya. Setelah segelnya dilepas, itu bisa bertahan paling lama 10 menit. Tidak perlu bersedih. Aku sudah mati. Nada suara Yuan Tiangang sangat tenang. Dia tampaknya telah menerima kematiannya sepenuhnya. Saya sangat senang melihat Anda sekarang. Jericho Lee menghela nafas, katakan padaku metode penanaman pohon kehidupan yang kacau. Dengan baik. Jawab Yuan Tiangang. Sinar cahaya keluar dari pedang Chun Jun dan terbang ke pedang Zanlu. Kemudian seberkas cahaya lain keluar dari pedang Zanlu dan menghilang ke alis Jericho Lee. Metode budidaya tersegel dalam pedang Zanlu. Anda sudah mendapatkan metodenya. Dia mengangkat tangannya, dan api kekacauan menyala di dalamnya. Kenapa? Kekuatan ini. Suara Yuan Tiangang penuh kejutan dan tak terbayangkan, bagaimana kamu melakukannya. Aku pernah mengalami kekacauan. Begitu telapak tangan Jericho Lee menutup, api kekacauan menghilang. Yuan Tiangang bahkan lebih terkejut lagi, apakah kamu pernah ke ruang kacau? Kapan itu terjadi? Beberapa hari yang lalu. Apa pencapaianmu sekarang? Untuk menjadi ranah Tao. Bagus. Suara Yuan Tiangang berubah dari keraguan menjadi kejutan, rencananya berhasil. Sekarang kamu harus memiliki kemampuan untuk melawan Raja Abadi. Petik 2. Ini adalah kepercayaan diri dari roh kekacauan bawaan, belum lagi dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatan kekacauan, air dan api. Selain itu, dia telah sepenuhnya mengubah aura menjadi kekacauan. Dapat dikatakan bahwa sekarang dia memiliki kekuatan untuk membunuh Raja Abadi. Sepertinya aku bisa pergi dengan selamat. Suara Yuan Tiangang lega dan bahagia. Ia mengambil alih tugas tersebut selama ribuan tahun dan akhirnya berhasil menyelesaikan tugasnya. Apakah kamu benar-benar tidak punya kesempatan untuk bangkit dari kematian? Jericho Lee mengerutkan kening. Yuan Tiangang menghela nafas pelan, jangan bersedih atas kematianku. Meskipun aku mati, aku dikuburkan bersama musuhku, dan bahkan membawa kembali benih pohon kehidupan yang kacau. Harus dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehku. Titik. Bukan tidak mungkin bagiku untuk bangkit dari kematian jika aku hanya kehancuran fisik. Sayangnya,
Aku hanya sedikit dari tanda jiwaku, bahkan bukan jiwa yang tersisa. Aku senang melihat itu dunia pada akhirnya akan bergerak menuju perdamaian sebelum menghilang. Waktuku habis. Saat dia berbicara, suaranya menjadi semakin lemah. Selamat kepada Tuan Yuan. Mereka semua tampak hikmat dan penuh hormat, mengucapkan selamat atas meninggalnya satu generasi legenda. Saya merasakan suasana kekacauan dari Anda. Jika Anda dapat mengembalikan suasana kekacauan di dunia ini, maka saya akan menemukan seseorang untuk mewarisi ortodoksi saya. Ada cerita orang lain yang terjadi. Tanda hantu Yuan Tiangang menghilang dengan desahan samar. Untuk waktu yang lama, Li Wenyan memandang Jericho Li, benih ini seharusnya ditemukan oleh Yuan Tiangang di negeri dongeng. Yah, menurut dia dikejar, tapi dia mati bersama musuh. Jericho Li sedikit sedih. Yuan Tiangang memperjuangkan nyawanya untuk menghidupkan kembali benih pohon kekacauan kehidupan, karena jika benih ini berakar dan bertunas, dapat menambah kekacauan pada dunia, sehingga dunia dapat memperoleh kembali vitalitasnya dan seni bela diri dapat berkembang kembali. Li Wenyan menghela nafas, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mata Jericho Li mengeluarkan sedikit kedinginan, tentu saja, kamu harus melewati rintangan terlebih dahulu. Beberapa orang harus mati. Petik 2. Kota Chuanzong. Pepohonan baru mulai bertunas di awal musim semi, dan angin masih sedikit dingin. Beberapa hari yang lalu, halaman keluarga Hu sepi, namun sangat sibuk. Terutama di malam hari, sosoknya bertubuh besar. Untuk suatu waktu, beredar rumor bahwa kepala keluarga Hu telah berubah dari Tuan Hu yang lama dan Hu Kaicheng menjadi Hulun yang sekarang. Yang lebih luar biasa adalah daya tarik dan pengaruh Hulun hari ini jauh lebih hebat daripada Hu lama sebelumnya. Hanya butuh beberapa bulan untuk menjadi keluarga pertama di daerah setempat. Bahkan reputasi keluarga naga telah dibayang-bayangi. Hari ini adalah hari ulang tahun Hulun. Seperti biasa, Hulun tidak punya tempat di keluarganya. Bahkan jika dia mengadakan pesta ulang tahun, tidak ada yang akan datang untuk hadir. Kecuali keluarganya, orang lain akan mengabaikannya. Tapi hari ini berbeda. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di depan pintu, dan ada cukup banyak wajah besar. Pertama-tama, orang-orang dalam kelompok kepentingan awal, mengirim rumah dan mobil terlalu vulgar. Mereka tidak memberikan minuman langka di luar, atau mereka memberikan harta spiritual, seperti jimat, tasbih Buddha yang telah dibuka, dan sekolah kinceng lebih tulus dan mengirimkan sebotol pil Senglong Huohu. Khasiat pil ini adalah menghilangkan bencana dan penyakit, serta menyehatkan masyarakat. Seberapa mudahkah usianya? Efeknya jauh lebih baik daripada pil 5 elemen Huayu. Begitu hal itu datang, Hulun sangat gembira. Tuan Su Lisao sungguh sangat sopan, kata Hulun dengan beberapa kata sopan. Dia mengangkat gelasnya ke arah penonton dan berkata sambil tersenyum, saya ingin bersulang untuk Anda dan terima kasih atas dukungan Anda hari ini. Semua orang di seluruh kelompok kepentingan berwajah merah dan sejahtera. Dong. Namun, ketika orang-orang bersulang, sebuah benda bulat tiba-tiba pecah dan terbentur di atas meja anggur, yang memperkuat suasana hangat di tempat itu. Awalnya mereka masih bingung dan belum paham dengan keadaan. Kemudian mereka mencium bau darah, yang membuat ekspresi mereka semua sedikit berubah. Kemudian mereka melihat ke meja. Saat berikutnya, ekspresi semua orang menjadi padat. Pupil Hulun membesar, ekspresinya terkejut, dan dia hampir jatuh. Yang menghantam meja adalah sebuah kepala. Orang-orang, kepala. Beberapa orang yang tidak terlalu berani, semua menuangkan AC, hampir tidak pingsan. Dengan berani mengenali wajah di kepala, langsung terdiam. Tidak. Hulun mengeluarkan tangisan yang menyayat hati, karena wajah itu adalah istrinya. Ketika dia melihat kepala yang ketakutan dan berdarah itu, dia pun disambar petir. Siapa? Siapa yang melakukannya? Siapa yang membunuh Qian? Hulun meraung seperti orang gila, dan seluruh orang menjadi marah. Ada keheningan di sekitar. Semua orang menyeramkan. Bahkan orang-orang dari Sekte Kinceng merasa ada yang tidak beres. Saat semua orang curiga, sesosok tubuh tampan tanpa ekspresi muncul. Itu kamu. Ketika mereka melihat para pengunjung, semua orang yang hadir menjadi bingung, menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama mereka yang berasal dari kelompok kepentingan. Mereka sangat akrab dengan orang ini. Mereka pernah bekerja untuk orang ini sebelumnya dan mengkhianatinya sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa orang terakhir yang ingin mereka temui adalah orang ini. Bab 2706. Li Shao, selamatkan hidupmu. Tuan Li, selamatkan hidupmu. Tidak ada kecelakaan. Orang-orang besar yang awalnya tergabung dalam kelompok kepentingan semuanya sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Sejak mereka mengkhianati Jericho Li dengan Hulun, mereka mengalami mimpi buruk sepanjang hari, bermimpi Jericho Li menghukum mereka dengan guntur. Kini, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Jericho Li benar-benar merepotkan mereka. Namun, saat menghadapi permintaan belas kasihan orang-orang ini, Jericho Li langsung mengabaikan mereka.
Daripada melihat mereka, dia mengambil kursi dan duduk dengan santai. Ketika orang melihat aksinya, mereka tidak berani bernapas. Oh, di pesta itu, acara bahagia apa yang patut dirayakan? Kata-kata yang terkesan tersenyum tapi tidak tersenyum membuat orang terjerumus ke dalam gua es. Bahkan orang-orang dari Sekte Kinceng merasakan tekanan yang besar. Li Sao. Hulun hampir menangis. Dia tidak bodoh. Pasti Jericho Li yang membunuh istrinya. Jericho Li melirik ke kepala di atas meja, bukannya sebuah keluarga tidak masuk keluarga, laki-laki mencuri pelacur perempuan, bagaimana bisa lelaki tua itu memiliki anak nakal sepertimu? Kaki Hulun mulai gemetar karena ketakutan. Jericho Li melihat lagi orang-orang dari Sekte Kinceng di sampingnya. Sekte Kinceng, kan? Saya pikir kamu akan makan malam terakhirmu malam ini, dan kamu akan berangkat bersama lelaki tua itu. Begitu wajah Zuli berubah, dia langsung menunjukkan warna yang luar biasa. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin yang lebih tua? Itu hanya Raja Iblis, dan itu membuatmu ekor Sekte Kinceng naik ke surga. Jericho Li berdiri dan meregangkan pinggangnya. Dia melirik ke semua orang. Yah, ada orang di sini, jadi aku tidak perlu lari. Begitu kata-kata itu keluar, orang langsung panik. Tidak. Tuan Li, selamatkan hidupmu. Tuan Li, ampuni hidupmu. Kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Kami tidak berani. Orang-orang besar dari kelompok kepentingan semuanya berlutut dan memohon belas kasihan, termasuk Hulun. Sudah terlambat. Begitu Jericho Li melangkah, pedang terbang jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan tembakan, wus. Dalam ledakan seruan sedih, termasuk orang-orang dari Sekte Kinceng, semuanya dibakar. Keluar dari halaman, Hu dan yang lainnya telah menunggu di luar. Li Sao. Orang-orang memandangnya dengan kagum. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan? Jericho Li melirik mereka. Tentu saja, Hulun dan yang lainnya harus disalahkan. Tidak sayang untuk mati. Tuan Hu mengeluarkan suara yang nyaring dan sepenuhnya menentukan masalahnya. Sebagai sekte berskala besar yang terkenal, Sekte Kinceng sangat bangga akhir-akhir ini. Sejak berlindung pada orang misterius Yulinglong, kekuatan manajemen senior sekte telah meningkat pesat. Jadi di bawah instruksi Yulinglong, Sekte Kinceng pertama-tama menghancurkan beberapa musuh, dan kemudian menghancurkan Sekte Huoyun. Selanjutnya, mereka berencana untuk melawan rumah Tianxi, sehingga lelaki tua itu dapat melihat kekuatan Sekte Kinceng mereka. Selamat kepada Guru Agung. Di aula tengah Gunung Kinceng, terdengar suara ucapan selamat. Tianqizi, sang patriark, berjalan keluar dari ruang rahasia dengan wajah berseri-seri. Banyak kemiripan dengan Tianqingzi, namun ada beberapa perbedaan. Demikian pula ia juga mengeluarkan semacam nafas jahat, matanya merah, dan pupilnya hijau tua. Bedanya, wajahnya kemerahan, tidak sepucat Tianqingzi. Jelas dibandingkan dengan keterampilan sihir Tianqingzi, budidaya keterampilan sihirnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah keterampilan sihirnya selesai, dia telah menjadi Kaisar Iblis. Dan Kaisar Iblis sebanding dengan kekuatan Mahayana. Tianqizi tertawa terbahak-bahak, haha. Sekarang kami telah mencapai kesuksesan besar dan menjadi Kaisar Iblis. Bahkan pencuri tua Shizi tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia sepenuhnya dapat menggantikan gerbang Tianji dan menyatukan dunia seni bela diri di seluruh bumi. Ketika sekelompok tetua senior mendengar ini dan bersiap untuk memberi selamat, sebuah sarkasme yang mencemooh datang. Ingin menyatukan seluruh dunia seni bela diri. Sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan itu. Tawa Tianqizi langsung membeku di wajahnya. Dia berkata dengan marah, siapa itu? Keluar dari sini dalam kepanikan di bawah mata ketidakpastian, Jericho Li menatap ringan ke mata semua orang. Itu kamu. Tianqizi segera mengenalinya, dan dia sudah tidak asing lagi dengan Jericho Li. Bagaimanapun, Li Qiankun terlalu berisik dalam beberapa tahun terakhir. Li Qiankun. Anak laki-laki ini adalah Li Qiankun. Sekelompok tetua terkejut dan memandang Jericho Li dengan tak terbayangkan. Mereka juga mengenal Li Qiankun, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia lebih muda dari rumor yang beredar, yang membuat mereka berpikir bahwa dia salah. Nak, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu datang ke Sekte Kinceng kami? Tianqizi marah. Jericho Li menarik sudut mulutnya dan berkata, aneh rasanya aku muncul di sini ketika aku pergi menyerang Huo Yunzong dan menghancurkan proyek air lingkungan kita. Mata dingin Yu. Tianqizi berdiri tegak, tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan wajahnya sedikit berubah, apakah kamu pernah ke rumah Hu? Oh, kamu ingin bertanya tentang putramu. Yah, dia telah pergi ke Istana Iblis bersama Tianqingzi untuk melapor. Wajah Jericho Li penuh dengan olok-olok. Begitu dia mengatakannya, dia melihat wajah Tianqizi tiba-tiba muram. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu ingin membalas dendam? Ambil nyawamu. Tianqizi tiba-tiba minum, dan tubuhnya mengeluarkan gas hitam tebal. Tangannya adalah gerakan membunuh. Tutut, klan Tianqizi.
Saya tidak menyangka akan seperti ini suatu hari nanti. Biarkan aku membersihkan gerbangnya, bukan dia. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan mendesah bahwa Tian Yizi juga merupakan Tian Jiao yang tiada taranya lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dia juga membantu Yuan Tiangang, tetapi meninggal di negeri dongeng. Dapat dikatakan bahwa Tian Yizi dan negeri dongeng itu ibarat air dan api. Bisa juga dikatakan negeri dongeng itu adalah musuhnya. Yang menggelikan adalah klan yang ia dirikan kini satu perahu dengan musuh. Begitu ia menginjaknya, jiwa abu-abunya pun datang. Keluar dengan pedang terbang. Sejak jiwa memasuki kondisi hidup dan mati yang lebih tinggi daripada kondisi reinkarnasi, dan juga setelah pembaptisan Ki yang kacau, pedang terbang jiwa juga telah menghasilkan perubahan baru, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu hanya pedang terbang jiwa, tetapi tidak bisa melukai tubuh iblis kaisar. Hari Cizi melihat gerakan Jericho Lee, mengeluarkan ironi yang menghina. Benarkah? Jericho Lee tidak tersenyum. Jika jiwa dari surga yang asli dan bumi menggunakan pedang terbang, mungkin tidak akan menghancurkan tubuh iblis, lagi pula tubuh iblis itu terlalu keras. Sayangnya, ranah spiritualnya saat ini telah ditingkatkan ke tingkat yang tak tertandingi. Pedang terbang jiwa membentuk susunan pedang, yang sekuat bambu. Pada awalnya, Tian Cizi sangat menghina dan langsung menggunakan tubuh iblis untuk membawanya. Namun, begitu pedang terbang jiwa menyentuh tubuhnya, dia menemukan bahwa tubuh iblisnya tidak dapat membawanya. Oh! Sekali saja, lengannya terpotong. Bagaimana mungkin? Tian Cizi konyol, tetapi sebagai kaisar iblis, kesembuhannya sangat kuat. Dalam satu tarikan napas, lengannya yang patah sembuh kembali.